Bang Jumat ini selesai belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya boleh bertanya dong kepada antum semua sebelum saya menyikapi data yang disajikan tadi. Boleh enggak? Boleh, Sekali-sekali. Saya siap menjawab. Oke, baik. Ketika Yesus itu datang ke atas muka bumi ini, dia dikelilingi oleh orang-orang penganut ajaran tauhid atau dikelilingi oleh orang-orang yang mengajarkan ajaran paganisme. Dua macam. Ajaran tauhid, Bang. Ada tauhid, ada pagan. Ya, ada tauhid, ada pagan. Pagan. Betul. Ya. Yang berkuasa di situ siapa, Bang? Yang pagan. Romawi. Pagan. Oh, pagan yang berkuasa. Nah, ada nggak upaya kemudian antara penganut tauhid dengan penganut pagan untuk menolak Yesus? Menolak. Ada. Upayanya banyak. Jawabannya ada. Bahkan pada saat penolakan terhadap Yesus ini, baik dari tauhid maupun pagan, yang kemudian menjadi cikal bakal penganut Kristen hari ini yang tampil tadi di layar itu dari tauhid atau dari pagan? Dari pagan. Oh, dari pagan. Nah, kira-kira kalau Yesus orangnya yang adalah Tuhan ditolak oleh orang-orang yang ada hidup sesama dengan dia, ajarannya kira-kira diterima enggak? Tidak. Alasannya? Coba ulang pertanyaannya. Kalau Yesus saja ditolak, kira-kira ajarannya diterima? Ya pasti ditolak juga. Ditolak juga. Iya. Yang justru diterima ajarannya itu orang waktu itu yang membunuh, menganiaya murid-murid Yesus. Inilah yang diterima ajarannya sekarang. Nah, oke, berarti indikasinya sudah jelas. Saya melihat di dalam Ulangan 42, kemudian Ulangan 12 nomor 32, lalu kemudian Amsal 30 nomor 6. Ini sudah sering kita sajikan ya. Bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang menerangkan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mewahyukan kitab suci Al-Quran itu yakin dan percaya diri bahwa kitabnya tidak akan ditambahi dan dikurangi. Makanya dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Nah, kalau di kitabnya orang terdahulu itu ada peringatan jangan menambah, jangan mengurangi. Agar tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, sekarang kita masuk ke dalam celoteh orang-orang tak berilmu yang tadi. Itu saya katakan celoteh orang-orang tidak berilmu, orang yang tidak memahami perbedaan antara sendok dan garpu. Kalau berbicara mengenai nabi palsu, sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab yang mereka ambil dari agama lain. Tadi kita sudah mengurai bahwa Kristen itu berasal bukan dari tauhid, tapi Kristen itu berasal dari agama yang dianut oleh penguasa kala itu, yaitu ajaran Trinitas, penyembahan terhadap Theos yang nuzul menjadi manusia. Coba kita lihat data deh di dalam Ulangan 18. Ulangan 18, kemudian di dalam Markus berapa itu? Saya lupa yang menceritakan tentang nabi palsu. Markus 13 nomor 5 sampai nomor 23. Lalu kemudian Ulangan 18 nomor 18, nomor 19, nomor 20, 21 sampai 22. Nah, di data itu dijelaskan begini. Tuhan akan mengangkat seorang nabi yang menyampaikan risalahnya. Jadi Allah akan mengutus seorang nabi, di mana nabi ini adalah diutus untuk mengangkat risalah, mengangkat ajaran, ya, panduan hidup. Yang aturan mainnya adalah berasal daripada Tuhan itu sendiri. Lalu kemudian di dalam nubuatan tersebut
Allah memiliki ancaman pada orang-orang yang tidak mendengarkan firman yang dibawa oleh Nabi. Nah, ancaman kemudian bagi sosok yang mengaku sebagai pengajar firman Tuhan yang menyampaikan firman palsu. Bukan dari Tuhan. Dan ciri-ciri nabi palsu itu jelas. Bukan diterangkan dalam Al-Quran, tapi diterangkan dalam kitab mereka. Kita dapati ciri-ciri nabi palsu misalnya di dalam Ulangan 18 nomor 22 ya, sahabat. Dengan sombong mengatakan firman yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Perkataan yang diatasnamakan Tuhan itu tidak sampai terjadi, nubuatan-nubuatannya itu gagal ya dan tidak benar. Mengatakan dirinya sebagai Kristus. Markus 13 nomor 6. Nah, sekarang ada tidak Rasulullah Muhammad SAW itu mengaku sebagai Kristus? Tidak pernah. Justru kemudian ada yang mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian di dalam Markus 13 nomor 22 juga dijelaskan bahwa nabi palsu itu melakukan mujizat-mujizat tujuannya untuk menyesatkan. Nah, sekarang siapa yang kemudian bisa membuktikan kepada saya, Muslim ataupun Kristen, di mana orang-orang yang sesama dengan Rasulullah Muhammad SAW, oleh karena mujizatnya, maka orang yang sesamanya menganggap dia sebagai dewa. Ada enggak? Ada enggak literasi, ada enggak sumber atau link yang bisa sahabat-sahabat Muslim tunjukkan kepada saya untuk saya pelajari bahwa ternyata orang-orang Arab Badui, ya, orang-orang Quraisy itu menganggap Rasulullah Muhammad SAW sebagai dewa, sebagai Tuhan-Tuhan mereka, disebabkan karena Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan mujizat di tengah-tengah mereka. Ada enggak? Nggak ada. Enggak ada. Nah, di Markus 13 nomor 22 diterangkan, nabi palsu itu memiliki tanda-tanda. Di antaranya adalah bermukjizat. Dan atas kemukjizatan yang dia lakukan itu mampu menyesatkan banyak orang. Pernah nggak dengar cerita bagaimana kemudian ada sosok di Antioquia yang dianggap sebagai dewa yang nusul menjadi manusia? Di situ ada Barnabas dan juga Paulus dianggap sebagai dewa. Nah, ini dia yang dimaksud nabi-nabi palsu itu. Jadi nabi palsu itu sangat jelas. Dia mengatakan bahwa ketetapan Tuhan yang ada di dalam pengajarannya kepada Bani Israel itu adalah kutukan. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaiknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Jadi ketetapan Tuhan yang saya katakan tadi, sahabat-sahabat, bahwa Taurat yang adalah merupakan perjanjian Tuhan kepada Bani Israel sebagai perjanjian baru itu, sebagai ketetapan Tuhan itu dianggap sebagai sebuah aturan yang ternyata membawa kepada kematian. Ini ajaran nabi palsu, menganggap ketetapan Tuhan itu sebagai hukuman yang membawa mereka ke dalam maut. Ulangan 42, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadaku dan jangan kau mengurangi. Ulangan 12 nomor 32 juga iramanya sama. Amsal 36 juga iramanya sama. Artinya bahwa sosok nabi palsu itu datangnya ya dari tengah mereka juga. 1 Yohanes 2 ya, itu sangat jelas di antara data yang ada di dalamnya itu mengatakan bahwa memang penyesat itu berasal dari antara kita. Berasal dari antara kita. Siapa yang mengatakan itu? Yesus, berarti di antara kalangan mereka. Bukan di kalangan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang tadi yang antum tunjukkan itu adalah satu fitnahan yang sangat luar biasa menyakitkan. Karena menyakitkan kenapa? Bukan menyakitkan kepada umat Islam. Kalau umat Islam itu sudah paham tabiat mereka, kita sudah ngerti. Al-Quran menerangkan makhluk bergerak yang paling hina di hadapan Tuhan adalah mereka. Kenapa? Mereka tidak pernah menggunakan akal. Tapi yang menyakitkan adalah orang-orang yang mendengarkan video kita ini. Dan mereka adalah non-muslim. Kenapa? Karena kita mengurai ternyata yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah kenanya kepada apa yang kita sebut sebagai penyesat yang mereka ambil titel atau
pangkatnya dari Al-Quran untuk didudukkan agar dianggap sebagai utusan Tuhan. Itulah rasul mereka. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin mengatakan begini. Ya, terakhir dari saya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada kita umat Islam, para nabi terdahulu itu sudah diperintahkan untuk mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam